Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Febriansyah. Dan di video kali ini kita akan melakukan koneksi dari database ke aplikasi kita, yaitu aplikasi yang kita buat dengan bahasa pemrograman Java. Gitu. Tapi sebelum itu teman-teman, tolong teman-teman siapkan dulu examnya ya. Jadi harapannya teman-teman kalau sudah mengikuti sistem basis data juga sudah menginstal exam atau bahkan web server yang lain bisa WAM atau kalau di macOS bisa MAM dan lain sebagainya. Intinya siapkan dulu web servernya, di sini saya menggunakan exam. Oke. Dan exam yang saya gunakan itu versinya 7.3.27. Ini ya. Oke. Jadi kalaupun sama versinya nggak apa-apa, tapi kalau teman-teman juga versi terbaru juga nggak apa-apa. Begitu. Nah, kemudian kita kan mau menghubungkan sistem kita dengan database. Alangkah lebih baiknya kalau kita bikin database terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman bisa ke localhost / phpMyAdmin. Ditunggu dulu. Oh ya, tadi examnya itu dihidupin untuk yang Apache dan MySQL-nya. Begitu. Ya, beres ya. Nah, tampilannya pasti seperti ini. Oke. Nah, teman-teman bisa buat di sini new database dan lain sebagainya, bisa buat di phpMyAdmin atau kita bisa pakai software yang sering kita gunakan ya di playlist sistem basis data, yaitu nama softwarenya SQL Yoke. Kita bisa pakai SQL Yoke. Begini. Oke, jadi untuk database-nya kita asal aja nggak apa-apa, karena untuk yang basisnya teks ini kita intinya sudah bisa mengkoneksi dari database ke sistem kita dan nanti kita bisa melakukan CRUD. Itu aja yang penting. Jadi di sini saya contohnya akan membuat sebuah database, bisa ke database, kemudian create database ya, atau shortcutnya Ctrl D. Saya akan buat database namanya misalnya DB barang gitu. Oke ya, kalau sudah di-create, ini sudah ya, DB barang, kemudian di table, kita bisa klik kanan, kita buat tabelnya, create table. Nama tabelnya, misalnya saya mau TBL barang, ini DB barang, TBL barang, udah intinya nggak apa-apa lah ya, intinya nggak apa-apa, intinya kita buat database yang bisa terkoneksi aja. Oke, ini misalnya ada ID barang, kemudian ada nama barang, kemudian di sini ada stok barang, dan yang terakhir harga barang gini. Oke ya. Kalau sudah, untuk yang ID barang tipe datanya integer, nama barang tipe datanya varchar, stok barang integer, dan harga barang itu integer juga. Oke, untuk yang lengthnya teman-teman bisa isi, tapi untuk yang ID barang nggak usah diisi biar nanti otomatisnya nilai maksimalnya atau panjang maksimalnya yaitu 11. Untuk nama barang saya isi 255, kemudian stok barangnya saya isi 4 digit, jadi maksimal itu 9.999 stoknya. Kemudian harganya berapa ya? Kita pakai 7 digit aja. Jadi paling besar itu 9.999.999 gitu ya. Jadi 7 digit di sini. Kemudian kita akan jadikan ID barang ini menjadi primary key, not null pasti. Kemudian auto increment biar nanti diisi sendiri oleh basis datanya. Gitu. Kemudian nama barang juga not null. Iya, kemudian stok barang juga, harga barang juga. Gini ya. Kalau sudah di save aja, beres. Table created successfully. Apakah kita akan membuat tabel yang lain? Tidak, kita hanya buat tabel yang ini aja. Beres ya, jadi tabel barang udah. Nah, sekarang kalau kita refresh di phpMyAdmin ya, di sini belum ada ya DB barang tadi. Di sini tuh, jadi muncul. Dan sama tuh. Begitu. Nah, sekarang kita akan isikan isi dari tabel ini 1 atau 2 gitu, supaya nanti kalau ditampilkan ada isinya gitu aja.
Kita bisa ke table barang atau langsung insert di sini. Ya, kalau di SQL Yoke itu ini kita close aja, kita masuk ke query ya, tab query, di sini ada table data, klik table barangnya, table data, kita isi di sini. Kan gitu ya. Jadi contoh nih, kalau di sini kita bisa isi nama barangnya misalnya shampoo. Ini stok barangnya misalnya 12, harga barangnya 12.000. Ini. Kalau udah tap satu kali beres ya. Ini kalau kita refresh lagi ya. Di PHP admin kita cek table barangnya. Harusnya udah tampil tuh. Oke, kalau kita mau isi data di sini ya gampang aja, klik aja tabelnya, kemudian insert. Ingat di sini ID barang itu auto increment, jadi ngisi sendiri nanti. Nama barangnya sabun mandi gitu ya. Stok barangnya 27, harganya 15.000. Kalau udah go aja, atau kalau mau yang lain maksimalnya 2 itu silahkan di go aja. Harusnya kalau kita klik di browse 2 ya. Sekarang kita refresh di SQL Yoke-nya. Kita bisa klik refresh di sini atau Alt F5. Tuh beres. Jadi ada 2 data di sini. Oke, intinya kita buat database-nya udah, dan kita akan koneksikan database barang ini ke program kita. Jadi kita buat lagi di program kita ya di sini. Nah, saya maunya teman-teman kita akan pisahin antara kelas config dan kelas main-nya. Ini kan kelas main ya. Kita nggak mau semuanya ada di sini gitu. Nah, buat apa kita belajar PBO, kita tarik kelas dan lain sebagainya kalau misalnya nanti ujung-ujungnya di sini juga sifatnya prosedural malah. Jadi kita akan memanfaatkan yang sudah kita pelajari di PBO. Begitu ya. Jadi sekarang bisa diklik kanan di SRC-nya. Kalau misalnya teman-teman pakai Visual Studio Code, kita bisa klik kanan di SRC-nya, kemudian New Package. Kita namain dengan com.config. Gini. Oke, kalau udah enter, harusnya tambah tuh. Oke, com.config. Nah, kita akan isi di com.config, klik kanan new Java class. Nama kelasnya adalah misalnya C config gitu. Enter aja. Sip, begini ya. Harusnya sudah. Kita bisa tutup aja sidebarnya. Sekarang kita akan import berbagai macam kelas yang kita butuhkan untuk mengkoneksikan database kita. Oke, jadi yang pertama kita akan import java.sql, kemudian .driver manager. Oke, yang kedua kita bisa import masih di package java.sql, nama kelasnya adalah connection. Ini 2 aja dulu, kita perlunya koneksi aja. Ini aja 2. Nah, kalau kita telusuri pasti ada di sini di JRE System Library. Oke, ini nama package-nya apa? Java.sql. Kita bisa cari di sini Java.sql nih. Jadi di sini ada driver manager dan connection. Apakah ada? Driver manager dan connection ada ya. Kita tarik kelasnya. Dan ini kalau kita buka ya maka hasilnya seperti ini ya. Hasilnya akan seperti ini. Jadi kita nggak boleh utak-atik. Tuh. Jadi kita nggak boleh tahu lah urusan yang di dalam ini. Intinya kita pakai aja udah. Tuh beres ya. Oke, dan kalaupun di NetBeans ini saya agak bolak-balik nggak apa-apa. Kalaupun di NetBeans, ya kita bisa klik kanan aja di default package-nya, kemudian new, kemudian Java package. Kita namain package-nya apa tadi? com.config. Gini, kalau udah finish, kita tambahin kelas baru di com.config, Java class ya, namanya adalah c-config. Finish. Gini. Oke, kemudian di bawah package-nya kita akan import apa tadi? Import java.sql driver manager. Dan satu lagi import java.sql connection. Udah gini. Oke ya, ini kalau misalnya di NetBeans. Kita lanjut lagi di VS Code. Nanti kita tinggal kopas aja codingannya.
Oke, sekarang berhubung ini sudah ditarik ya. Sekarang kita akan buat sebuah properti yang instansiasi dari kelas driver manager dan connection. Jadi kita bisa di dalam kelasnya di sini. Yang pertama, ini saya sambil nyontek nggak apa-apa lah ya. Sambil nyontek karena saya nggak hafal codingannya. Visibility-nya private karena nanti bisa diakses di dalam file ini aja. Itu harapan saya. Kemudian tipe propertinya adalah static. Ketika properti ini diakses, nggak perlu instansiasi sebuah objek dari kelas config, jadi langsung bisa diakses aja. Tapi ingat di sini private, jadi langsung bisa diaksesnya dalam file ini aja. Gitu. Kemudian ini saya bikin dia final, artinya konstan, nggak bisa dirubah. Tipe datanya string. Kemudian nama dari propertinya saya mau GDBC underscore driver. Ini terserah ya nama propertinya. Saya lebih cocok huruf kapital biar membedakan aja. Kemudian kita isi sama dengan ini. Ini nggak boleh salah nih. com.mysql .gdbc .driver. Ini harus sama. Oke, ini nggak boleh beda sedikit pun. Ini intinya ini konfigurasinya. Oke, kita udah taruh GDBC drivernya. Kemudian kita akan buat lagi private static. Kita akan buat lagi propertinya final juga string. Kemudian database URL. Dan ini nggak boleh salah juga ya. Jadi alamatnya itu GDBC. Oke, kemudian titik 2 MySQL. Oke, kemudian titik 2 / atau garis miring localhost. Oke, kemudian titik 2 3306. Ini nanti saya jelaskan. Intinya kita tulis dulu. Kemudian nama database kita. Nama database kita adalah apa tadi? DB barang ya. Gini. Oke, jadi gini deh. Misalnya nih ya. Intinya ini ditulis saja GDBC MySQL. Oke, sampai ini ditulis. Nah, kemudian localhost itu kalau kita mau akses database-nya. Oke, kemudian di sini ada titik 2, portnya berapa? Dapat dari mana port ini? Dapatnya dari exam. Nih. Jadi di sini untuk MySQL itu portnya 3306. Ini sesuaikan aja teman-teman ya. Kalau misalnya beda, ya diganti aja. Oke. Nah, ini port ini kita bisa aja nggak isi. Jadi seperti ini aja. Nah, kenapa biar diisi seperti ini? Itu karena mungkin aja, ya misalnya nih, mungkin aja ketika kita install exam-nya 2 gitu. Jadi misalnya ada exam old gitu. Jadi ada exam dan ada exam old. Nah, siapa tahu kita kan install exam-nya 2 gitu di komputer kita. Nah, exam 1 dengan exam yang lain itu port MySQL-nya beda. Jadi ini untuk meyakinkan bahwa kita mau ke database mana di localhost portnya berapa. Gitu. Jadi kalaupun nih, kenapa kok kita perlu install exam lebih dari 1 kali, itu karena mungkin kalau kita belajar web, kita pengen coba-coba untuk exam versi terbaru, fiturnya apa aja, PHP-nya juga versinya pasti upgrade dan lain sebagainya. Itu bisa aja. Oke, dan untuk exam yang diinstal di komputer kita, yang lebih dari 1, pasti portnya beda-beda. Oke, kalau kita install exam 1 aja di komputer kita nggak perlu sebenarnya tambahkan port di sini. Gitu. Nah, tapi kalaupun kita tambahkan port, justru ini malah semakin meyakinkan lah begitu. Ya, semakin meyakinkan. DB barang ini database kita. Jadi inilah URL untuk koneksi ke database kita. Gitu. Ya, paham ya? Mudah-mudahan paham nih teman-teman. Nah, kemudian kita bikin properti lagi. Access modifiernya private, tipenya static, kemudian konstanta juga, string. Ini user, nama propertinya kita isi sama dengan root. Ini username untuk web server kita. Kalau exam itu username-nya root.
gitu ya. Nah, kemudian private static final string, ini passwordnya. Passwordnya kalau di exam itu nggak ada, jadi di nolin aja. Tapi nolnya jangan gini ya, jangan null, tapi string yang kosong aja, gini. Oke, beres. Nah, kemudian kita akan instansiasi objek dari kelas yang sudah kita tarik. Oke, jadi ini nih. Jadi kalaupun saya komentarin, ini untuk mendefinisikan koneksi database kita. Ya, kemudian ini untuk instansiasi objek dari kelas driver manager, dan connection gitu. Jadi gampang aja, kita pakai modifiernya private, kemudian tipe propertinya adalah static, kemudian connection, nama objeknya misalnya con gitu ya. Ini kebiasaan orang-orang programmer juga menulisnya con, atau gini deh, connect gitu ya, sama aja. Udah gini aja. Jadi yang kita perlukan adalah untuk yang connection doang. Untuk video selanjutnya kita akan pasti tambahkan, kita import apa yang kita perlukan, kita tambahin apa di sini dan lain sebagainya. Kita fokus ke koneksi dulu sekarang. Oke, kemudian ini sudah. Lalu kita buat sebuah metode static. Jadi private static connection. Ini terserah ya nama metodenya apa, teman-teman. Kalau saya connection begini. Jadi saya komentarin aja, ini adalah metode static connection gitu. Dan di metode ini kita bisa melakukan koneksi ke database. Metode untuk melakukan koneksi ke database gitu. Oh ya, ini void ya, private static void ini. Oke, kemudian kita tambahin try catch. Jadi cobain dulu, kalau error tampilin errornya. Itu masih ingat lah ya, karena ini sebuah metode untuk pengecualian. Kalau kita nggak pakai try catch, ya pasti error gitu. Nah, kemudian di sini kalau nanti ada error, kita tangkap errornya ke variabel e, kemudian nanti kita akan print errornya. Jadi titik print stack trace, ngambil e dari sini. Oke, oh ini objek ya, sorry, objek e. Kemudian kita akan panggil metode dari si e itu, yaitu print stack tree gitu. Jadi ini bisa dikomentarin kalau ada error saat koneksi gitu, maka tampilkan errornya. Sip. Kemudian apa yang perlu kita cobain? Yang pertama gini, class titik for name. Oke, kemudian kita akan tarik JDBC driver kita. Jadi com mysql JDBC driver. Jadi kita bisa tarik aja nama properti kita, yaitu JDBC driver. Gini. Jadi ini kalau saya komentarin, ini untuk registrasi driver yang akan dipakai gitu. Kemudian yang selanjutnya kita akan buat koneksinya, buat koneksi ke database. Jadi kita bisa gini, connection atau connect sebuah objek yang sudah kita buat tadi, hasil dari instansiasi class connection. Oke, connect. Kita isi sekarang. Kita isi driver manager titik get connection gitu. Yang pertama URL-nya kita sudah punya, db URL. Kemudian usernya, user. Kemudian passwordnya pas gitu.
Jadi driver manager ini akan membuat koneksi dengan kita masukkan sebuah argumen. Yang pertama ini harus berurutan lah ya. Harus berurutan. Yang pertama database URL-nya. URL kita ke sini. Oke, kemudian username dari web server kita yaitu root. Gitu. Kemudian passwordnya kosong. Atau kalau kita nggak mau bisa gini aja. Kita bisa untuk yang URL-nya kan JDBC, kemudian MySQL, gitu ya, kemudian localhost, bla 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 bla. Tapi kan agak repot ya. Lebih baik kita simpen aja ke dalam properti, gitu supaya pas di sini kita nggak perlu masukin panjang-panjang. Jadi ini db URL. Sip, gini aja mungkin. Kemudian di main program kita, di main ya, di app ini kita akan import class cconfig dari package com.config. Jadi import com.config, nggak semuanya, kita cuman narik cconfig doang. Gini, ini kenapa ada error di cconfig? Oh, nggak apa-apa. Karena ini apa ya? Ibaratnya kan kalau kita cuman mencoba ya, cobain ini. Jadi belum ketemu tuh sintaksnya apa, belum ada isinya lah dianggapnya. Tapi nggak apa-apa, santai aja. Ini kita bisa jalankan kok. Nggak error, cuman dia bingung ini ada isinya atau enggak gitu. Oke, kita fokus di mainnya, kita sudah importkan. Oke ya. Kemudian kita bisa panggil method connection ini. Oke, ingat tipenya static dia, jadi bisa dipanggil tanpa harus instansiasi kelas. Intinya kita udah tarik aja kelasnya ke sini ya. Jadi kita bisa gini, cconfig titik connection. Oh, error. Oh, bentar. Ini kayaknya kita nggak set public deh. Nah, ini nih. Public. Gitu dong. Oke. Sekarang kita running ya. Di sini tampilannya kosong, nggak ada apa-apa. Coba sekarang gini, kalau setelah kita koneksikan, kita akan gini, sysout koneksi berhasil gitu. Sekarang coba kita jalankan di mainnya, running. Tuh, koneksi berhasil. Oke, nah sekarang kalau coba kita salahin deh, kita salahin nama database-nya misalnya. Di mana tadi? Di sini ya, db barang g-nya 2 misalnya, kan salah ya. Coba kita di app, kemudian running lagi. Apa tulisannya tuh? Coba kita zoom. Wow, katanya unknown database db barang nggak ada ya. Jadi tidak mengetahui database barang. Ini yang dilakukan ketika koneksinya salah. Jadi yang dilakukan oleh si ini print stack trace. Begitu. Jadi kalau kita benerin lagi, sekarang barangnya g-nya 1 doang. Harusnya koneksi berhasil. Ya, beres ya. Oke, kita sudah berhasil mengkoneksi teman-teman. Nah, kemudian ada satu pemberitahuan lagi bahwa ketika di cconfig tadi sebenarnya kita bisa tarik aja semuanya dari package java.sql. Jadi kita bisa import java.sql. Oke, kemudian titik semuanya bintang gitu ya. Nah, tapi alangkah mubazirnya karena di package java.sql di sini itu kan banyak banget kelasnya ya. Dan ini kita nggak pakai semuanya. Tuh, banyak banget. Nah, kalau kita tarik semuanya dan nggak kepake, mubazir juga. Gitu. Jadi kita bakal tarik yang kita perluin aja. Yang nggak perlu, yang nggak usah kita tarik. Jadi ini kita komentarin aja. Ini saya komentarin, atau bisa langsung tarik semua kelasnya. Oke, jadi intinya kita sudah berhasil untuk mengkoneksikan database ke aplikasi kita, yaitu di Java. Gitu ya. Nah, sekarang kita bakal copy paste aja dari ini ya, cconfig ini. Mungkin semuanya aja langsung. Ctrl A, Ctrl C, kita paste di NetBeans.
di sini. Ya, harusnya gak error lah ya. Ctrl S, kemudian di mainnya kita akan import di sini, import com.config .cconfig gini. Kemudian kita cobain, misalnya c config, kita panggil metodenya yaitu connection ini, kemudian di save. Kalau sudah di save, di running, tuh koneksi berhasil, beres lah ya. Dan ini kenapa kok ada merah, ini nggak apa-apa, ini tampilan loading doang, tapi ini bukan error, santai aja. Oke teman-teman, jadi kita sudah berhasil nih untuk membuat koneksi database ke aplikasi kita. Dan di video selanjutnya kita akan menampilkan isi dari tabel, apa tadi? Tabel barang ya. Kita akan menampilkan isi tabel barang ini di aplikasi kita. Tapi sistemnya masih berbasis teks, jadi masih kita tampilkan di sini, belum di tampilan GUI-nya. Gitu. Oke ya teman-teman, jadi saya rasa itu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan videonya menarik buat teman-teman, dan teman-teman juga semakin ngebet lagi belajar pemrograman basis data. Jadi saya rasa itu aja untuk video kali ini. Saya Nusa Bransyah pamit, saya ucapkan thank you. Terima kasih, keep learning and keep spirits.